Tokoh Sikabayan dalam banyak cerita rakyat masyarakat Sunda sekarang ini hanya dikenal sebagai pelawak dengan kebodohannya. Tetapi, sifat jujur pada dirinya tetap dipertahankan. Sikabayan, dalam kurang lebih 120 cerita yang dikumpulkan para orientalis Belanda di zaman kolonial adalah tokoh paradoks. Pada suatu cerita dia begitu bodohnya sehingga tidak dapat membedakan antara langit dan bayangannya di sawah, tidak bisa membedakan antara mayat dan orang hidup, tetapi Sikabayan dalam cerita yang lain justru manusia yang amat cerdas dan berhasil memperdaya orang-orang yang menyakiti hatinya. Kalau ditelusur, ternyata cerita-cerita Kabayan bodoh selalu mengandung nilai-nilai kerohanian dengan kedalaman spiritualitasnya. Sedang Sikabayan cerdas selalu berhubungan dengan urusan keduniawian dan ketidakadilan manusia. Sikabayan pandai dalam hal-hal duniawi, tetapi bodoh dalam hal-hal rohani. Sifat tokoh Kabayan semacam itu karena para pengarangnya bukan orang sembarangan, tetapi tokoh-tokoh sufi yang telah mencapai makrifat dan mampu melihat kelemahan manusia secara humoristik. Kejenakaan dan kesucian rupanya saling bertaut. Orang-orang yang suci hatinya tidak pernah marah-marah, penuh hujatan, dan tuduhan terhadap kelemahan manusia dalam kejahatan. Melihat kelemahan manusia adalah melihat kebodohan spiritualnya. Mereka yang tinggi kecerdasan spiritualnya hanya bersikap belas kasihan pada mereka yang dangkal spiritualnya, sehingga menjadi bola permainan kaum sufi. Dalam hasanah sastra dunia sufi, Sikabayan sejajar dengan tokoh Abu Nawas dan Khoja Nasruddin. Gabungan kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual inilah bekal kaum pengarang cerita-cerita Sikabayan. Di tangan para pengarang yang tidak sekualitas itu, tokoh Kabayan jatuh dalam tingkat lelucon belaka. Cerita-cerita Sikabayan rupanya berasal dari berbagai tarekat sufi di Jawa Barat, khususnya daerah Banten. Berbagai nama tokoh muncul dalam cerita-cerita semacam itu, seperti Si Kidul, Si Bapaleko, Nujum Sengsara, Si Buta Tuli, Bapak Lucung, dan Sikabayan. Rupanya nama tokoh Sikabayan yang terpilih untuk menamakan tokoh berbagai cerita sufistik tersebut. Pasangan Kabayan yang selalu muncul adalah istrinya Si Iteng, karena berkulit hitam. Pasangan ini selalu bertengkar, namun tak mau pisah. Kalau Si Iteng serakah, Kabayan yang selalu penuh perhitungan, dan sebaliknya. Kalau Kabayan bohong, Si Iteng yang jujur. Keduanya selalu bertengkar mempertahankan persepsi masing-masing. Pasangan kedua Kabayan adalah Si Abah, bapak mertuanya. Si Abah ini selalu memandang rendah Kabayan karena malasnya, penganggurannya, suka makan enaknya, tukang tidur, dan korek kuping. Di mata Si Abah, Kabayan selalu salah dan tak berguna sebagai manusia. Sikap Kabayan kepada bapak mertuanya adalah pembalasannya agar Si Abah kapok. Untuk itu Kabayan harus mempermainkan otaknya yang cerdas. Di saat-saat seperti ini, Kabayan cerdas bahkan genial muncul. Pasangan Kabayan yang ketiga adalah ibu mertuanya atau neneknya sendiri. Kedudukan ibu mertua dan nenek ini mewakili kearifan lokal Sunda, misalnya mengajari bagaimana Si Iteng dan Kabayan, begitu bodohnya sehingga tidak mengetahui, bagaimana senggama ketika pengantin baru. Ibu mertualah yang cerdik, bagaimana senggama bisa terjadi. Hubungan Kabayan dengan dua perempuan lansia dan paruh baya itu adalah hubungan kasih sayang. Pasangan keempat Kabayan adalah tetangganya sendiri Kisilah. Kisilah senantiasa menjadi korban Kabayan kalau sedang timbul kesalnya, serakahnya, atau lawan dalam tanya jawab teka-teki. Kisilah boleh dikatakan mewakili orang yang kelas sosialnya lebih mapan dan lebih tinggi dari Kabayan sehingga sering jadi korban penipuan Kabayan yang cerdas. Tokoh Kabayan digambarkan pemalas, suka tidur saja, tidak mau kerja, doyan makan enak, dan sangat miskin. Ciri-ciri ini sebenarnya ciri-ciri pengikut sufisme, yang rata-rata telah meninggalkan keduniawian. Mereka memang tak punya apa-apa, dan kerjanya memikir dan merenung, memasuki pengalaman hakikat dan makrifat.